Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi mengenai perkembangan dan peristiwa terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama. Mohon pada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini, teman-teman. Oke, teman-teman, hari ini kita akan update informasi mengenai Ripple XRP, teman-teman. Jadi ada sebuah laporan dari postingan Indodax Academy bahwa Ripple pada hari ini merombak skema dana XRP Ledger dan XRP diprediksi akan masuk kepada fase bullish, teman-teman. Jadi harga dari XRP ini bergerak volatil setelah Ripple mengumumkan perubahan besar pada skema pendanaan XRP Ledger. Jadi token ini sempat melonjak lebih dari 10% dan diperdagangkan di atas 1,45 US dollar sebelum gagal menembus resisten 1,5 US dollar dan terkoreksi di sekitar 1,39 US dollar pada saat artikel ini ditulis, teman-teman. Kemudian di tengah fluktuasi tersebut, Ripple menegaskan bahwa lebih dari 550 juta US dollar telah dikucurkan ke ekosistem XRP Ledger sejak tahun 2017, teman-teman. Jadi ekosistem builder untuk XRP Ledger memasuki fase baru sejak tahun 2017. Lebih dari 550 juta US dollar telah dikucurkan untuk mendukung proyek di berbagai wilayah. Jadi memasuki tahun 2026, fokus akan diperluas ke model yang lebih terdistribusi dengan jalur baru bagi founder untuk mengakses pendanaan, dukungan teknis, serta jaringan modal Ventura, teman-teman. Ini adalah tulisan dari Ripple, teman-teman. Kemudian untuk dana itu akan dialokasikan untuk hibah, hackathon, kemudian program akselerator, hingga kemitraan strategis yang mendukung hampir 200 proyek di sektor pembayaran, DeFi, tokenisasi, kemudian gaming, artificial intelligence, dan keuangan korporasi, teman-teman. Kemudian kita lihat untuk selanjutnya, XRP Ledger itu beralih ke model pendanaan terdistribusi. Jadi perubahan paling signifikan terletak pada struktur pendanaan yang akan mulai diterapkan pada tahun 2026. Jadi Ripple mengarahkan ekosistem XRP Ledger menuju model yang lebih terdistribusi, di mana keputusan pendanaan tidak lagi terpusat. Entitas independen seperti XRP Ledger Common, kemudian SauDAO, serta berbagai regional hub itu akan memiliki peran lebih besar dalam menentukan alokasi dana. Jadi dalam skema ini, komunitas dapat berpartisipasi melalui mekanisme voting, terutama untuk hibah skala kecil dan proposal ekosistem, teman-teman. Kemudian juga langkah ini juga akan memperkuat narasi desentralisasi dari XRP Ledger dan juga akan mengurangi ketergantungan langsung pada Ripple sebagai pengambil keputusan utama. Jadi secara fundamental pendekatan tersebut dinilai akan meningkatkan keberlanjutan dan kredibilitas jaringan dalam jangka panjang, teman-teman. Kemudian fokus ke aplikasi institusional dan ekspansi secara global, teman-teman. Jadi selain restrukturisasi pendanaan, Ripple juga meluncurkan Fintech Builder Program. Jadi program ini dirancang untuk mendukung startup yang mengembangkan aplikasi berstandar institusi,
termasuk pembayaran berbasis stablecoin dan layanan keuangan yang terregulasi. Jadi pendampingan akan diberikan sejak tahap desain produk hingga peluncuran. Jadi Ripple juga memperluas program akselerator serta kompetisi startup di berbagai wilayah, teman-teman. Kemudian di sisi regional, XRP Asia dikembangkan sebagai hub pertumbuhan di kawasan Asia Pasifik. Sementara itu untuk University Digital Asset Accelerator memperluas jangkauannya ke Brazil, Inggris, dan Amerika Serikat untuk mendorong inovasi berbasis kampus, teman-teman. Kemudian beberapa firma modal Ventura seperti Pantera, Dragonfly, dan Franklin Templeton itu turut mendukung pendiri proyek yang membangun di atas XRP Ledger. Jadi dukungan ini membuka akses pendanaan lanjutan dan mentoring bagi proyek di tahap awal, teman-teman. Kemudian yang berikutnya kita akan membahas untuk data on-chain, tekanan jual versus penurunan aksi well. Jadi meskipun sentimen fundamental terlihat positif, namun data on-chain menunjukkan dinamika yang beragam. Menurut CryptoQuant, cadangan XRP di exchange meningkat sekitar 10,58% dalam 24 jam. Jadi total saldo di bursa mencapai 2,77 miliar XRP atau sekitar 3,98 miliar US dollar, teman-teman. Jadi kenaikan cadangan di exchange itu umumnya diartikan sebagai potensi tekanan jual karena token dipindahkan ke platform perdagangan, teman-teman. Namun data lain menunjukkan tekanan dari investor besar itu mulai mereda. Jadi analis Stepsis Crypto mencatatkan bahwa arus keluar well turun drastis dari sekitar 33,5 juta XRP pada bulan Desember menjadi minus 3,29 juta XRP dalam periode terbaru. Artinya pemegang besar tidak lagi mencatatkan penjualan bersih seperti sebelumnya, teman-teman. Kemudian target 3 dolar muncul, tetapi tergantung pada struktur pasar. Jadi sejumlah analis menilai XRP saat ini berada pada fase lanjutan siklus untuk pasar jangka panjang. Trader CB menyebut potensi target di angka 3,6 US dollar hingga 21,5 US dollar, teman-teman. Wah, ini ada proyeksi target harga XRP 21,5 US dollar jika pola historis kembali terulang. Jadi proyeksi tersebut juga sejalan dengan model siklus yang dirujuk oleh CoinCodex. Sinyal pembalikan tren untuk XRP sudah dekat, jadi candlestick diperkirakan segera berubah hijau dan golden cross pada indikator sweep akan segera terbentuk. Rally utama pada fase 4 disebut-sebut akan segera dimulai. Ini adalah tulisan analisa dari trader CW, teman-teman. Namun meskipun demikian, harga tersebut bersifat kondisional, jadi pergerakan XRP tetap dipengaruhi oleh struktur pasar kripto secara keseluruhan, termasuk sentimen makro, likuiditas global, dan pergerakan Bitcoin. Jadi untuk saat ini level 1,5 masih menjadi resisten terdekat yang harus ditembus agar momen bullish dapat berlanjut. Oke teman-teman, demikian update informasi ini tentang XRP. Semoga bermanfaat bagi kita semua, terutama untuk para XRP Army. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.